Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini, umat Islam, pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaiki atau memperbaharui agamanya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Islam pernah mencapai puncak kejayaan pada abad klasik. Namun, pada abad pertengahan, kejayaan yang telah dicapai semakin hari semakin runtuh. Bagaikan roda yang berputar, peradaban barat yang dulu berada di bawah saat ini menunjukkan performa terbaiknya. Di sisi lain, Islam justru semakin jatuh. Yang menjadi kabar baik, pada abad modern, Islam kembali merintis kebangkitannya. Pembaharuan dan modernisasi Islam sudah ada di depan mata. Lantas, siapa sajakah yang menjadi pelopor gerakan pembaharuan dan modernisasi dunia Islam kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, dimanapun dan kapanpun kalian berada, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga semua selalu diberi kesehatan dan lindungan dari Sang Maha Pemberi Cipta, Sang Maha Pencipta, siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, ada yang bilang nih, kalau tak kenal maka ta'aruf. Betul nggak sih? Kalau menurut kakak sih betul. Maka dari itu, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama kakak Anggita Dewi Apriliana, mahasiswi S1 Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sekaligus sebagai fasilitator lamperan FITK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan adanya kecanggihan teknologi seperti saat ini, kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dimanapun dan kapanpun, seperti yang kita lakukan saat ini. Tetap semangat belajar, sebab orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Daripada kelamaan, yuk langsung aja. Pada materi kali ini, kita akan belajar bersama tentang materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 bab 1 di semester 1. Yuk, yang belum buka buku, silahkan dibuka dulu bukunya, karena kita akan baca judulnya bersama-sama. Kak Ita hitung ya, 3, 2, 1. Pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Nah, sebelum ke pembahasan materi, kita harus tahu dulu apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Ini penting ya teman-teman, karena hal ini yang akan menentukan sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap materi yang telah disampaikan. Oke, langsung saja. Adapun tujuan dari pembelajaran ini agar teman-teman yang pertama mampu menjelaskan sejarah pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan macam-macam gerakan pembaharuan di dunia Islam. Yang ketiga, mampu menganalisis latar belakang, proses, dan keberhasilan pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Yang keempat, teman-teman mampu menganalisis hikmah dan pengaruh pembaharuan dan modernisasi di dunia Islam bagi peradaban Islam di dunia. Dan yang kelima, mampu menyajikan nilai-nilai perjuangan dalam pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Apa sih yang teman-teman tahu mengenai gerakan pembaharuan di dunia Islam? Kira-kira apa ya? Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan disebut dengan tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaharuan, dan pelakunya disebut dengan mujaddid. Gerakan pembaharuan Islam adalah suatu upaya untuk menyesuaikan atau kontekstualisasi ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, sekarang udah tahu kan apa pengertian dari pembaharuan dunia Islam itu?
Kak Ita mau tanya lagi nih, kalau modernisasi itu apa ya? Betul sekali. Istilah modernisasi berarti sebuah bentuk perubahan tatanan atau transformasi dari keadaan yang kurang maju ke keadaan yang kurang berkembang menjadi yang lebih baik. Dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, lebih berkembang, dan lebih makmur. Lalu, bagaimana hubungan antar keduanya? Jadi, gerakan pembaharuan dalam Islam oleh beberapa pakar disebut juga dengan gerakan modernisasi atau gerakan reformasi Islam, yakni sebuah gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tatanan dunia baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan pembaharuan itu, para pemimpin Islam berharap agar umat Islam terbebas dari ketertinggalan, bahkan dapat mencapai kemajuan yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan demikian, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambahi teks Al-Quran maupun Al-Hadis, melainkan hanya menyesuaikan pemahaman atas keduanya dalam menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah. Maka, pembaharuan Islam mengandung maksud untuk mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat Islam agar sejalan dengan semangat Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana dicontohkan ulama salafus saleh terdahulu. Nah, gimana nih? Sejauh ini udah paham belum? Nah, selanjutnya Kak Ita akan nyinggung dikit masalah sejarah. Tradisi pembaharuan dalam Islam sebenarnya telah berlangsung lama sejak masa-masa awal sejarah Islam. Karena dalam Islam setiap kali terjadi masalah baru yang belum ada ketentuan hukum sebelumnya, maka kaum muslim segera akan mencari jawaban atau berijtihad melalui metode ijma', qiyas, dan sebagainya dengan tetap merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisyaratkan sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini, umat Islam, pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaiki atau memperbaharui agamanya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Namun demikian, istilah tajdid atau pembaharuan dalam Islam baru populer pada awal abad ke-18 Masehi. Tepatnya setelah munculnya gaung pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam di Mesir sebagai imbas dari persinggungan politik dan intelektual antara Islam dengan dunia Barat. Gimana nih? Masih semangat kan meskipun baru aja dengar sejarah? Oke, kita akan membahas materi utama di subbab ini, yaitu latar belakang pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Berikut ini penjelasannya. Pemikiran pembaharuan atau modernisasi dunia Islam timbul terutama karena adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Berikut ini adalah hal-hal yang mendorong lahirnya gerakan pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Yang pertama, adanya sifat jumud atau stagnan yang telah membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Selama umat Islam masih bersifat jumud dan tidak mau berpikir atau berijtihad, maka mereka tidak mungkin mengalami kemajuan. Kemajuan masyarakat hanya akan bisa tercapai melalui pengkajian ilmu pengetahuan yang terus-menerus untuk kemudian diaplikasikan dalam teknologi terapan dan kehidupan sosial yang nyata demi kemajuan masyarakat. Untuk itulah, maka perlu diadakan upaya pembaharuan dengan memberantas sikap jumud dan menggerakkan kembali tradisi ijtihad di kalangan umat Islam. Yang kedua, persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Umat Islam tidak akan mengalami kemajuan apabila tidak ada persatuan dan kesatuan yang diikat oleh tali ukhuwah Islamiyah. Karena itu, maka lahirlah suatu gerakan pembaharuan yang berupaya memberikan inspirasi kepada seluruh umat Islam untuk bersatu dan melawan imperialisme Barat. Yang ketiga, hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak ini, mereka sadar bahwa Barat terutama pasca terjadinya peperangan antara kerajaan Utsmani dengan kerajaan Eropa, di mana pada masa-masa sebelumnya kerajaan Utsmani selalu menang dalam peperangan.
namun saat itu mengalami kekalahan. Hal ini membuat tokoh-tokoh kerajaan Utsmani berupaya menyelidiki rahasia kekuatan militer Eropa. Ternyata rahasianya adalah sistem militer modern yang dimiliki oleh Eropa. Sehingga pembaharuan dalam dunia Islam pun salah satunya dipusatkan pada bidang militer. Yang keempat, meskipun demikian, pembaharuan dalam Islam berbeda dengan Renaissance dalam dunia Barat. Jika Renaissance Barat muncul dengan menyingkirkan peran agama dari kehidupan masyarakat, maka pembaharuan Islam sebaliknya, yakni untuk tujuan memperkuat prinsip dan ajaran Islam itu sendiri demi kemaslahatan dunia secara lebih luas. Wah, gimana nih? Kalau menurut Kak Ita sih, ini menarik banget, wajib banget untuk diingat dan direfleksikan. Ini dia tokoh pembaharuan Islam yang akan pertama kali kita bahas. Yap, Muhammad Ali Pasha. Biodata singkat dari Muhammad Ali Pasha. Yuk kita simak. Muhammad Ali Pasha adalah seorang keturunan Turki yang lahir pada bulan Januari 1765 Masehi di Kavala, sebuah kota yang terletak di bagian utara Yunani, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga. Pekerjaan ayahnya di samping sebagai penjual rokok, juga sebagai kepala petugas atau watchman pada sebuah kota di daerahnya. Next, kita bahas tentang riwayat pendidikan dari Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang buta huruf. Ia tidak memperoleh kesempatan untuk menempuh ilmu di sekolah, maka ia tidak pandai membaca dan menulis. Hal ini dikarenakan ia harus bekerja keras untuk keperluan hidupnya. Ketika menginjak usia dewasa, Muhammad Ali Pasha bekerja sebagai pemungut pajak. Karena keuletan dan rajin bekerja, akhirnya ia menjadi menantu kesayangan seorang gubernur Utsmani setempat. Sejak saat itu pula, bintangnya atau pangkatnya semakin naik. Kemudian, ia masuk dalam dinas militer. Dan dalam lapangan ini juga sangat terlihat kecakapan dan kesanggupan dalam menjalankan tugas, sehingga pada akhirnya ia diangkat menjadi seorang perwira. Hampir setiap masalah yang muncul dapat diselesaikan dengan baik karena ia dikenal sebagai perwira yang luas dan mempunyai wawasan masa depan. Tetapi ketika ia mulai menerapkan ide-idenya, maka mulailah muncul tantangan dari penduduk Mesir, terutama dari kaum ulama nih. Namun karena kearifannya, Muhammad Ali Pasha dapat meredam setiap reaksi yang muncul, sehingga dalam waktu singkat ia dapat mewujudkan program pembaharuan dalam berbagai bidang seperti bidang militer, ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Nah, ini kita akan lanjut ke pembahasan tentang pemikiran Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir. Muhammad Ali Pasha mulai meletakkan pembaharuan terhadap Mesir pada tahun 1765 sampai 1848 Masehi. Pada tahun 1805, ia memberi gelar Pasha pada dirinya sendiri loh. Untuk memajukan Mesir, Muhammad Ali Pasha melakukan pembenahan ekonomi dan militer. Ia juga melakukan program pengiriman tentara untuk belajar di Eropa. Dalam pemerintahannya, ia bertindak sebagai diktator. Yang pertama, pembaharuan oleh Muhammad Ali Pasha. Masuknya proses pembaharuan dalam bidang keagamaan ini mulanya terjadi di negara barat, yaitu terjadinya Renaissance yang kemudian diperkuat dengan adanya revolusi industri pada tahun 1789 Masehi. Pembaharuan tersebut bertujuan untuk dapat berusaha menyesuaikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama dengan ilmu pengetahuan dan filsafat modern. Implikasi dari proses ini adalah dilakukannya praktik sekularisasi yang ditandai dengan dicabutnya penguasa keagamaan dari keterlibatannya dalam wilayah pemerintahan. Program pembaharuan dari Muhammad Ali Pasha.
Lahirnya keinginan Muhammad Ali Pasha untuk memajukan peradaban modern termotivasi dari unsur-unsur dan hal-hal baru yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte ketika ia memimpin ekspedisi di daerah-daerah kekuasaan pemerintahan yang dibangun oleh umat Islam. Menurut Muhammad Ali Pasha, kunci utama untuk menciptakan langgengnya kekuasaan adalah merubah sistem militer. Kemudian, Muhammad Ali Pasha mengundang seorang kolonel Prancis bernama CV yang memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Sulaiman Pasha. Ia ditugaskan untuk melatih dan memodernisasikan angkatan bersenjata di Mesir. Apa aja sih nilai-nilai atau hikmah yang bisa kita ambil? Nah, catat ya, terus jadiin PR. Selanjutnya, kita akan bahas tokoh pembaharuan Islam yang kedua, yaitu Muhammad Abduh. Yuk, simak, kita kenalan dulu ya. Pertama, biodata dari Muhammad Abduh. Muhammad Abduh atau Abduh adalah seorang teolog muslim, mufti Mesir, pembaharu liberal, pendiri modernisme Islam, dan seorang tokoh penting dalam teologi dan filsafat yang menghasilkan Islamisme modern. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah yang dilahirkan pada tahun 1849 Masehi di Mahalat An-Nasr, daerah kawasan Sibrakai, Provinsi Al-Bukhairah, Mesir. Ayahnya, Hasan Khairullah, berasal dari Turki, dan ibunya bernama Junainah berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai ke suku bangsa yang sama dengan Umar bin Khattab. Lanjut ke proses pendidikan dari Muhammad Abduh. Proses pendidikannya dimulai dengan belajar Al-Quran kepada seorang guru agama di Masjid Tanta untuk belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama dari Syekh Ahmad tahun 1662. Perlu diketahui bahwa Muhammad Abduh ini sudah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya pada usia 12 tahun. Kemudian, pada lembaga pendidikan khususnya di Masjid Ahmadi, ia mengikuti proses pendidikan yang dia nilai kurang memuaskan, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya ke Mahalat An-Nasr. Sekembalinya ke daerah asalnya, ia membantu ayahnya bertani dan kemudian menikah dalam usia 16 tahun. Kembalinya ke Tanta pada tahun 1865 dan di tahun selanjutnya ia pergi ke Kairo dan hidup sebagai seorang sufi. Rasa kekecewaan inilah yang mungkin menjadikan ia ingin mempelajari dunia mistik dan hidup sebagai seorang sufi. Tetapi kehidupan itu ditinggalkannya karena anjuran dari pamannya. Belajar di Al-Azhar merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi Muhammad Abduh. Sebab pada tahun 1872 ia berkenalan dengan Jamaluddin Al-Afghani untuk menjadi muridnya yang sangat setia. Abduh sangat tertarik dengan gurunya karena ilmunya yang dalam dan pola pikirnya yang maju. Oleh karena itu, di samping belajar di Al-Azhar, ia tetap bersama Jamaluddin Al-Afghani saling berdiskusi tentang berbagai masalah. Setiap kali Al-Afghani berdiskusi dengan Abduh dan teman-temannya, selalu meniupkan pembaharuan dan semangat berbakti kepada masyarakat dan berjihad untuk memutuskan rantai kekolotan dan cara berpikir yang fanatik dan merubahnya dengan pola pikir yang lebih maju. Dalam bidang pembaharuan, Abduh ingin agar setiap orang mampu melepaskan diri dari paham kejumutan yang selama ini mempengaruhi dan menyesatkan umat Islam. Perlu ditegaskan bahwa menurut Muhammad Abduh tidak cukup hanya dengan mengembalikannya kepada ajaran aslinya, tetapi perlu disesuaikan dengan keadaan modern sekarang. Penyesuaian itu menurut Muhammad Abduh bahwa ajaran Islam dapat dibagi kepada dua kategori, yaitu ibadah dan muamalah. Karena Abduh melihat bahwa ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Adapun 3 agenda pembaharuan dari Muhammad Abduh antara lain purifikasi, reformasi pendidikan Islam, dan pembelaan atas Islam. Jangan ngantuk ya adik-adik, kalau yang ngantuk videonya bisa di-pause dulu. Nah, sama nih kayak Muhammad Ali Pasha tadi, tugas kalian adalah mencari hikmah atau nilai-nilai dari kisah tokoh Muhammad Abduh ini. Tetap semangat!
Oke, tetap semangat ya semua. Kita lanjut ke tokoh pembaharuan Islam yang ketiga, yaitu Muhammad Iqbal. Biografi singkat dari Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab. Banyak sekali perbedaan mengenai tahun kelahiran beliau. Ada yang menyebutkan tanggal 22 Februari tahun 1873, ada yang menyebutkan pada tahun 1876, kemudian 9 November 1876, dan 9 November 1877. Perjalanan pendidikan seorang Muhammad Iqbal. Dari Punjab, Iqbal pindah ke Lahore, salah satu kota besar di India. Di kota ini, Iqbal masuk Government College untuk meneruskan studinya. Pada tahun 1897, dia berhasil meraih gelar Bachelor of Art dan diberi kesempatan untuk meneruskan ke program master di universitas yang sama. Disinilah Iqbal berkenalan dengan Sir Thomas Arnold, dosennya pada mata kuliah filsafat Islam. Dari dialah Iqbal banyak mengetahui bentuk dan seluk-beluk filsafat barat. Setelah ia berhasil memperoleh gelar Bachelor of Art tadi, pada tahun 1897, ia masih berkeinginan untuk melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi. Dan akhirnya, ia juga meraih gelar dalam filsafat pada tahun 1899 Masehi. Di tanah airnya, Iqbal aktif terjun dalam dunia pendidikan hukum dan politik. Namun, kegemarannya mengubah puisi tidak pernah padam. Pada masa inilah Iqbal melahirkan karya-karya puisi sebagai sarana untuk mengekspresikan getaran kalbunya serta mengajak umat Islam untuk kembali menelaah ajaran agamanya dan hidup dinamis, sebagaimana yang dianjurkan kitab suci Al-Quran. Meskipun Iqbal pernah menghirup ilmu pengetahuan dan pemikiran di Barat selama 3 tahun keberadaannya di sana, namun Iqbal tidak pernah merasa kagum terhadap kebudayaan Eropa. Sebaliknya nih, ia mengkritiknya dan menunjukkan kelemahannya. Sebelum kembali ke Lahore, Iqbal sempat memperingatkan Barat tentang bencana yang akan menimpa mereka jika terus berpegang pada paham materialisme, sebagaimana yang tertera dalam syairnya. Iqbal adalah orang yang pertama kali menyerukan dibaginya India, sehingga kaum muslimin mempunyai negara otonom. Dan hal itu tidaklah bertentangan dengan persatuan umat Islam dengan pan-islamisme. Ada 3 gerakan pembaharuan yang dicetuskan oleh Muhammad Iqbal, yaitu pan-islamisme, free personal causality, dan faham dinamisme. Nah, tugas adik-adik, silahkan cari penjelasan tentang ketiga pembaharuan ini. Tujuannya adalah untuk mengasah keaktifan dalam belajar. Gimana nih guys, menurut kalian? Sudah terinspirasi belum nih sama semangatnya beliau dalam menuntut ilmu? Tokoh yang terakhir yang akan kita bahas adalah Jamaluddin Al-Afghani. Biografi Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkap Jamaluddin Al-Afghani adalah Muhammad Jamal ad-Din bin Safdar yang mempunyai silsilah sampai Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ia lahir di Asadabad, dekat Konar di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1883 Masehi dan beliau meninggal pada tahun 1897 Masehi. Ayahnya bernama Sayyid Safdar karena garis keturunannya menggunakan gelar Sayyid dan menamakan dirinya sebagai Sayyid Jamaluddin Al-Husain. Al-Afghani ini sangat bangga dengan nasabnya kepada Sayyid Al-Mursalin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada umur 12 tahun, Jamaluddin Al-Afghani telah menghafal Al-Quran. Kemudian di usia 18 tahun, ia sudah mendalami berbagai bidang ilmu keislaman dan ilmu umum. Al-Afghani menempuh pendidikan pertamanya di kampung halaman. Kemudian ia melanjutkan di Kabul dan Iran. Dalam mempelajari ilmu pengetahuan, ia tidak hanya mempelajari ilmu agama saja, tetapi ilmu umum juga ia pelajari. Ketika di Kabul, ia mempelajari berbagai ilmu keislaman selain ilmu filsafat dan eksakta. Ia pernah tinggal di India selama lebih dari 1 tahun. Di India ia mendapatkan ilmu yang lebih modern. Setelah ke India, ia pergi ke Mekah pada tahun 1857 Masehi untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun 1883 Masehi, Jamaluddin Al-Afghani berada di Paris dan mendirikan suatu perkumpulan yang diberi nama Al-Urwah Al-Wusqa
atau ikatan yang kuat. Anggotanya terdiri atas Islam dari India, Mesir, Suriah, Afrika Utara, dan lain-lain. Tujuan dari perkumpulan tersebut ialah untuk memperkuat rasa persaudaraan Islam, membela Islam, dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Selanjutnya adalah 3 gerakan pembaharuan dari Jamaluddin Al-Afghani, yaitu bentuk negara dan pemerintahan, sistem demokrasi, dan yang terakhir adalah pan-islamisme atau solidaritas Islam. Sama seperti tugas sebelumnya, teman-teman wajib mencari apa sih maksud atau penjelasan dari tiap-tiap gerakan pembaharuan dari Jamaluddin Al-Afghani. Tetap semangat semuanya! Wah, udah nggak kerasa nih kalau kita sudah di penghujung pembahasan materi kali ini. Gimana? Semoga bisa dipahami ya. Sampai di sini pertemuan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Cukup sekian dari kakak. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.